Still on O Channel and still with me Nadia Mulya and tentunya dengan Mas Baron Basuning. Nah sekarang kita sudah pindah ke hallway di mana sedang dia lakukan pameran lukisan. Jadi agak berisik sedikit gak apa-apa ya Mas ya. Sedang persiapan untuk pameran tunggalnya nanti ya. Pameran tunggal, walk on. Apa sih pesan di balik itu Mas? Walk on itu sendiri kalau ke pribadi saya, ini kan ada internal dan eksternal. Untuk internal saya menyatakan bahwa saya akan tetap berkarya. Apapun yang terjadi, walaupun katakan di sana sini ada godaan-godaan, ada eksternal, tapi saya tetap akan intens karena ini sudah pilihan. Hidup itu kan hanya soal memilih. Betul. Dan saya tetap akan melanjutkan, makanya title-nya Walk On, jalan terus. Oke, dan kalau berbicara mengenai seni, itu kan ada yang namanya ciri khas ya Mas ya untuk lukisan ya. Nah, ciri khas lukisan seorang Baron Basuning itu apa Mas? Oke, kalau kita bicara ciri khas, mungkin saat ini kan lagi di Indonesia ada perupa-perupa lain. Saya sendiri juga punya kekhasan sendiri. Bahwa cirinya Mas Baron itu selalu memainkan gradasi dari setiap di warna terang, dia selalu sapu dengan warna-warna gelap. Kita kasih contoh ini Mbak ya. Ini kan gradasi gitu. Ini kan putih nih kan. Dari sini ini kan dari biru nih awalnya. Saya mix sampai ketemu situ. Dan selalu saya kotak, garisnya itu saya sangat tegas. Nah mungkin ini yang kita bisa bilang bahwa merefleksikan jiwa si pelukis itu sendiri ya, garis-garis tegas ini ya. Ini titlenya Big Apple. The Big Apple. The Big Apple. Ini kan you know what tapi the Big Apple tidak means. ada. Tapi tidak ada apel di sini. Tapi kalau Mbak lihat dari jauh, sebetulnya kalau kita dilihat dari pesawat atau kita lihat dari gedung tinggi, itu ada kabut ketika The World Trade Center masih berdiri. Ini ada dua World Trade Center, dia melambung ke atas, tapi kita ngelihatnya di atas. Kita di gedung juga melihatnya. Ini ada awan. Ini shoreline-nya kalau begitu ya. Ini the World Trade Center yang sebelum dia jatuh. Ini ada dua gedung kan dari sini ke sini. Tapi kita harus lihatnya dari jauh. Baru abstraknya harus diapresiasi dari agak kejauhan. Jadi kelihatan tetap sini ini ada kabut. Gitu. Dan memang untuk mengapresiasi abstrak memang harus dengan suasana tenang, diam. Kalau suasana ramai kita agak betul. Agak kesulitan. Nah di sekeliling kita kan ada banyak lukisan ya Mas ya. Nah saya sangat tertarik dengan yang di belakang saya ini nih. Ini yang besar ini judulnya apa? Hope, harapan. Harapan. Saya hanya sekedar mau menggambarkan bahwa di balik situ kan ada celah-celah ya. Celah-celah bahwa kita ada warna terang. Warna terang kan selalu simbolisasi bahwa masih akan ada hari esok. Di antara gelapnya, di antara susahnya keadaan saat ini sama seperti keadaan masyarakat kita yang belum beruntung. Jadi kalau kita masih mempunyai harapan, paling enggak Tuhan pasti memberi. Oke, sangat dalam ya meaningnya ya. Sangat interesting ya, masing-masing lukisan itu bisa menceritakan cerita yang sangat berbeda ya. Ada pesan. Ada pesannya. Nah saya pengen tahu nih, pesan yang ini apa nih? Karena ini pink is my favorite color. Oke, thanks. Ya, this is your colors. I think mostly ladies like that. Iya. Judulnya apa Mas kayak gini? Tadi saya agak lupa ini. La Vie en Rose. La Vie en Rose. Pengertiannya kita selalu berpikir dengan cinta, dengan kasih. Kalau kita berpikir dengan kasih, segala sesuatunya pasti indah. Ya kan? Kalau istilahnya tuh kalau itu kan positive thinking. Ya kan sama aja. Nah, setelah saya berbincang-bincang dengan Mas Baron, saya mulai bisa sedikit menginterpretasi ya. Ini saya melihatnya adalah ketika kayak kita menggunakan rose tinted glasses ya, kacamata pink, jadi semuanya kelihatan indah ya. Betul. It's very nice. Nah, untuk kayak gini membutuhkan waktu berapa lama, Mas? Same, hampir sama. Ya, hanya sekitar berapa jam 2-3 jam, harus satu mood, karena satu mood. Tidak mungkin bisa dibiarkan untuk besok ya tuh Mas? Nggak bisa, ini lukisan abstrak seperti ini nggak bisa. Itu yang besok hari kita tinggal terus kita teruskan. Ini nggak bisa, ini alam bawah sadar. Jadi tapi bukan trans yang quote in quote ya. Jadi alam bawah sadar yang susahnya kapan kita berhentinya untuk gaya-gaya lukisan seperti ini. Kalau nggak tuh chat akan habis terus. Nah mengatakan bahwa this is stop. Nah di situ kita diuji untuk kita tidak emosi kan. Tidak berlebihan. Kalau kita berlebihan kan nggak habis-habis tuh. Karena Mas Baron mengatakan bahwa abstrak itu adalah sesuatu yang unfinished, belum selesai ya. Unfinished itu sendiri. Kalau untuk lukisan yang make the cut ya, misalnya yang berhasil dipamerkan dengan lukisan yang Mas Baron sudah bikin setelah sekian lama berkontemplasi dan kemudian Mas Baron anggap ini gagal nih, saya nggak suka gitu. Itu apakah itu sering kejadian Mas? Sometimes ya, beberapa kali ya. Itu faktornya apa? Mood ya? Mood juga, faktornya mood.
Jadi kayaknya kok nggak pas ya dari segi komposisi garis, komposisi ruang, komposisi warna atau apapun. Kayaknya ini nggak pas. Dan Tapi akhirnya tercampakkan lah lukisan itu ya. Karena saya selalu berusaha yang terbaik lah yang kita bikin. Nah, dari sekian banyak lukisan pasti ada favoritnya dong, Mas? Betul. Akan menceritakan favoritnya atau masterpiece yang mana? My masterpiece that one. Okay, sebentar dulu because we have to take a little commercial break. Jadinya pemirsa jangan kemana-mana, stay with us on O Channel.